Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Scroll Up Studio bersama saya Aswar Kasim. Ya, di video kali ini saya akan membagikan sebuah formula. Formula ini saya gunakan untuk aplikasi saya yang saya review pada video sebelumnya tentang sistem pakar certainty factor. Ya, untuk teman-teman yang belum melihat bagaimana model aplikasinya, silahkan nonton video saya di review yang ada di linknya yang ada di pojokan, atau nanti saya akan cantumkan juga di deskripsi. Ya, di sini saya akan membahas bagaimana mengkonversi sebuah formula dari bagaimana menghitung certainty factor sini ke dalam bahasa PHP. Ya, jadi sebelum kita mulai menuliskan di PHP, kita pahami dulu bagaimana rumusnya ini bekerja. Ya, nah jadi di sini, ini adalah rumusnya. Ya, jadi F combine F1 dan CF2 ini ya, CF1 kemudian sama dengan CF1 tambah CF2 dikali 1 kurang CF1 ya. Jadi CF1 ini merupakan kombinasi dari CF pakar dari masing-masing gejala ya di sini. Dan user ini adalah pilihan dari user, apakah dia yakin, tidak yakin, atau bahkan pasti kan. Jadi ini dikali menghasilkan ini kan. Jadi seperti yang ini ya, jadi misalnya anggaplah ini adalah gejala-gejala yang dipilih oleh user. Kemudian user ini memberikan jawaban misalnya 0,4, berarti mungkin ya ini adalah jawaban user. Misalnya kalau tidak adalah 0, mungkin adalah 0,4, kemungkinan besar adalah 0,8, dan pasti adalah 1. Berarti di sini adalah 1 ya jawabannya. Ini mungkin, dan ini pasti. Maka inilah yang kita konversi ke sini. Jadi nilai ini adalah nilai gejala. Jadi nilai gejalanya kita kalikan dengan pilihan dari user seperti ini ya. Jadi inilah yang kita hitung nilai yang di sini. CF1 nya kita ambil, masukkan 0,4, 0,4 kemudian 0,32 dikali 1 kurang CF1. CF1 nya berapa? 4. Seperti itu. Kemudian untuk CF kembali yang selanjutnya itu nilai yang kita dapatkan di sini antara CF1 dan CF2 itu kita masukkan di sini. Jadi kita masukkan CF outnya berapa? Kemudian ini adalah CF3. Kemudian kita masukkan CF outnya di sini berapa? Kemudian kita tambahkan dan seterusnya seperti ini. Jadi inilah yang akan kita konversi ke dalam penulisan format PHP. Ya, bagaimana caranya? Langsung saja kita buat di sini. Saya telah membuat satu file. Ya, jadi saya di sini tidak menggunakan framework apapun. Di sini saya menggunakan PHP native. Jadi bisa nanti teman-teman tinggal mengonversinya, menuliskannya di atau menulis kembali fungsinya ke dalam framework yang teman-teman gunakan. Sekarang kita akan menuliskan bagaimana versi PHP-nya. Sini saya akan membuat sebuah kelas terlebih dahulu. Saya akan membuat kelas system. Kemudian di dalamnya saya akan membuat function. Hitung CF seperti ini ya. Kemudian saya akan mengoper sebuah data dimana sebelum itu kita tes dulu apakah kelas kita ini
bisa berjalan. Nah, kita buat dulu satu variabel di sini, sistem, kemudian new, kemudian sistem, seperti ini ya. Nah, kemudian di dalamnya kita tuliskan echo, ini adalah function cf, seperti ini. Oke, sekarang kita akses di browser dulu. Oh, ada yang error di sini ya. Kita tuliskan dulu sistem hitung ya, seperti ini. Ini juga titik koma, refresh. Nah, seperti ini ya, terbaca. Jadi di dalam sini kita akan buat formulanya. Pertama saya akan membuat sebuah data di sini, sebuah data dummy ya. Saya akan membuat sebuah variabel data dengan format array. Kemudian data inilah yang akan diproses nantinya. Nah, kemudian saya punya data cf hasil di sini, kemudian dengan nilai 0,6 misalkan, seperti ini ya. Jadi dari CF hasil ini saya langsung mengambil nilai ya. Jadi CF hasil ini saya langsung mengambil hasil kali dari sini. Jadi 1 dikali 0,4, 0,8 dikali 0,4 kan. Nah, jadi ini langsung saya hasilkan di sini ya. Jadi teman-teman untuk struktur tabelnya nanti itu bisa disesuaikan saja. Yang jelasnya ada ini saya langsung mengambil nilai yang di sini kan. Nah, kemudian di sini kita gunakan array dalam array ya, seperti ini ya. Kemudian kita masukkan lagi, kita masukkan 3 data di sini. Misalnya di sini saya masukkan 0,8 dan 1 seperti ini ya. Nah, jadi ini adalah format arraynya. Jadi ketika kita mengekstrak data keluar dari tabel, hasil ekstrak array itu seperti ini ya. Jadi datanya di sini saya ngoper data ya. Kemudian saya terima di sini data yang dimaksudkan. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa komentari dulu. Kemudian untuk menghitungnya, pertama kita tetapkan dulu, kita lihat rumusnya. Di sini kita ingin cf all ya, kita tetapkan dulu variabel cf all di sini. Kemudian kita langsung saya 0 ya, kita inisialisasi dulu variabelnya. Kemudian kita variabel datanya itu kita lakukan for each di sini. Jadi kita variabel data kita lakukan for each, sebab kita ambil key-nya dulu, kita butuhkan key-nya, kemudian kita ambil value-nya di sini ya, seperti ini. Nah, setelah itu kita ngisi cf all ya, karena kita lihat rumusnya yang pertama. Sebelum cf all itu kita ketika nilainya yang pertama itu kita menggunakan cf1 atau data pertama yang ada pada tabel kita seperti ini. Jadi untuk mengambil data ini kita gunakan key-nya ya, kita if variable key sama dengan 0. Jadi ketika urutan array ini sama dengan 0, nah karena array itu dimulai dari 0, tidak dimulai dari 1, jadi cara hitungnya itu seperti ini, 0, 1, 2 ya. Jadi di sini maka cf all sama dengan kita ambil value-nya dan kita ambil cf hasil di sini. Nah, jadi ketika array ini adalah yang pertama, maka
CF out-nya itu adalah yang ini, yang pertama. Tetapi jika tidak, maka CF out-nya itu di sini sama dengan CF all. Artinya ketika sudah melakukan satu kali perhitungan itu, artinya kita sudah tidak berada lagi pada array yang ini, tapi kita lanjut lagi ke array yang kedua. Nah, jadi ketika kita sudah mengambil yang pertama, kita lanjut lagi array kedua. Karena jika kita lihat rumusnya di sini, di sini menggunakan CF all. Ya, kita CF out-nya yang kita hitung tadi dari yang kita ambil dari CF1, kemudian dihitung dengan CF3. Jadi kita ambil di sini kan. Jadi kita tinggal CF out, kemudian karena dari perulangan, maka yang akan dihitung itu adalah field selanjutnya, seperti itu. Maka value-nya ini kita ambil CF hasil seperti ini. Kemudian kita lihat rumusnya, 1 dikurang CF all, CF hasil, kemudian maka kita akan kalikan di sini, kita akan ke selanjutnya, kita kalikan 1 dikurang CF all, variabelnya CF all, seperti ini. Nah, setelah itu, di sini kita akan mereturn hasilnya, return variabel CF all, seperti ini. Nah, jadi ketika kita refresh halaman kita, maka CF hasil, lihat CF hasil undefined array di sini ya, kita menggunakan underscore seperti ini. Jadi ketika kita refresh, belum, kenapa? Karena kita belum menampilkan, kita cuma akses fungsinya di sini, kita belum menampilkan hasilnya. Jadi kita tinggal tampilkan hasilnya seperti ini. Maka hasilnya adalah 0,928. Jadi jika ingin dikonversi ke persen, ya tinggal dikalikan 100 seperti itu. Karena kita ingin mengkonversinya ke persen, jadi kita tinggal biar lebih mudah, ini kita variabelkan dulu di sini, CF sama dengan seperti ini ya. Kemudian kita echo, ini adalah nilai CF, kemudian CF seperti ini. Kemudian kita echo lagi, ini hasil persentase nilai CF seperti ini. Jadi kita akses CF dikali 100 cukup seperti ini, dan kita lihat ini sudah terbaca, tapi kita butuh break di sini. Kita echo dulu, break seperti ini. Seperti ini. Ini adalah nilai CF-nya, dan ini adalah persentasenya. Jadi cukup sederhana rumus untuk menghitung CF ini. Tinggal ini kita mengganti datanya. Jadi diusahakan itu di datanya ada sebuah field CF hasil yang mana ini merupakan hasil tadi dari CF hasil dari CF setiap gejala dan CF pilihan user, dan ini adalah hasil kalinya. Jadi tinggal itu yang dibuat di fieldnya. Jadi selebihnya itu bisa langsung menggunakan rumus yang ini ya. Jadi ini bisa dijadikan sebagai referensi, dan ini yang saya terapkan di aplikasi saya ya.
Jadi untuk teman-teman yang ingin menjadikan aplikasi boleh jadikan referensi untuk informasi ini ya. Jadi ini tinggal fungsinya yang di copy ke dalam frameworknya biar lebih mudah. Oke, sekian video kali ini, sampai bertemu di video berikutnya.